Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Rahmawan dari kelas AS3B akan mempresentasikan tentang pengertian am dan khas. Al-am secara etimologi berarti merata, sedangkan secara terminologi atau secara istilah Muhammad Abid Saleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz. Maka yang dimaksud dengan am yaitu suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja seperti kita katakan ar-rijal, maka lafaz itu meliputi semua laki-laki. Adapun Abdul Wahab Halab mendefinisikan am sebagai berikut, yaitu al-am ialah lafaz yang menurut arti bahasanya menunjukkan atas, mencakup dan menghabiskan semua satu satuan yang ada di dalam lafaz itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan itu. Ini bisa disimpulkan bahwa lafaz am atau umum ialah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Macam-macam am. 1. Am yang tetap dalam keutamaannya. 2. Al-am al-murad bihi al-khusus. 3. Am yang dikhususkan. 2. Pengertian khas dan mukhassas. Lafaz khas merupakan lawan dari lafaz am. Jika lafaz am memberikan arti umum, yaitu suatu lafaz yang mencakup dengan satuan-satuan yang banyak, maka lafaz khas adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna khusus. Definisi lafaz khas dari para ulama adalah sebagai berikut. Menurut makna al-Qatan, lafaz khas adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Menurut Mustafa Said Al-Kin, lafaz khas adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. 3. Sedangkan menurut Abdul Wahab Halab, lafaz khas adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Khas adalah lawan kata am. Oleh karena itu tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am dan menghasis yang mengkhususkan ada kalanya mutasil, yaitu yang antara am dan mukhasis tidak dipisah oleh suatu hal, dan ada kalanya mutasil, yaitu kebalikan dari mutasil. Jadi yang dimaksud dengan khas ialah lafaz yang meliputi mengatakannya sekaligus terhadap dua suatu yang beberapa hal tanpa menghendaki kepada batasan. Selanjutnya akan membahas tentang pembagian muksas. Mana Halil Al-Qatan membagi muksasin menjadi dua bagian, yaitu muksasin muttasil dan muksasin munfasil. Muksasin muttasil ada 5, diantaranya istisna, sifat, syarat, gayah, dan ba'ad min kul. Muksasin munfasil adalah mukhasis yang terdapat di tempat lain, baik ayat, hadis, ijma, atau kias. Contoh yang ditaksis oleh Al-Quran ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini adalah am, mencakup setiap istri yang dicerai baik dalam keadaan hamil maupun tidak, sudah digauli maupun belum. Akan menjelaskan tentang tasik sunnah dengan Al-Quran.
Di antara ulama usul tidak ada perbedaan antara di dalam hal bahwa mentaksis keutamaan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan as-sunnah yang mutawatir adalah boleh, karena nas-nas Al-Quran dan as-sunnah yang mutawatir ini itu bersifat pasti ketetapannya, maka sebagian bisa mentaksis sebagian yang lain. Adapun menurut ulama usul menurut mayoritas ulama usul boleh. Mereka beralasan bahwa hal ini terjadi dan sepakat mengamalkannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.